Kalau teman-teman mau mulai dengan modal yang tidak terlalu banyak sekaligus ngisi kambingnya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan Wayangon Channel, teman-teman. Sebuah kanal YouTube yang selalu memberikan informasi atau membuat liputan seputar peternakan kambing, bisa breeding, bisa fattening. Dan di kanal YouTube ini teman-teman akan mendapatkan informasi harga kambing baik di pasar ataupun di kandang pedagang. Tak lupa saya aturkan ribuan terima kasih atas supportnya, sehingga channel ini bisa berkembang sampai saat ini. Tentunya ini tak luput dari support teman-teman semua. Dan saya sampaikan bahwasanya tanpa teman-teman semua saya bukan siapa-siapa. Tanpa teman-teman semua Wayangon tidak akan jadi apa-apa. Baiklah, kali ini mari kita akan membahas tentang jenis kambing yang paling cocok untuk dibudidayakan atau dikembangbiakan. Namanya dikembangbiakan tentunya mengerucut pada sistem breeding. Buat teman-teman semua pecinta peternakan kambing, ada baiknya sebelum teman-teman semua memutuskan untuk memulai ternak kambing, teman-teman juga harus melihat atau mempertimbangkan di daerah teman-teman semua ini kambing yang paling mudah penjualannya, kambing yang paling diminati masyarakatnya itu jenis apa. Kenapa ini penting? Karena ini nanti akan berkaitan bagi teman-teman semua ketika ternak kambingnya sudah berkembang biak, sudah panen cempe berulang-ulang, sehingga teman-teman juga akan memikirkan gimana penjualannya. Kenapa teman-teman harus melihat, mempelajari kambing-kambing yang paling diminati dan paling laku di daerah teman-teman itu jenis apa? Karena nanti kalau teman-teman ternak kambing yang tidak diminati oleh masyarakat atau susah dalam penjualannya, maka teman-teman walaupun berkembang biak sebanyak apapun nanti akan ada kendala dalam penjualannya, sehingga teman-teman juga akan susah mendapatkan hasil ya teman-teman ya. Untuk beda daerah tentu beda-beda. Contohnya kalau daerah Jawa Barat, di sana lebih familiar dengan domba Garut tentunya ya. Tapi kalau di sini di tempat kami di Kecamatan Bandar Sibawono, Kabupaten Lampung Timur, masyarakatnya lebih minat dengan kambing jenis Jawa Randu ataupun Rambunan. Dan di sini memang ada pasar kambing untuk jenis itu, teman-teman. Untuk jenis yang lain di daerah kami itu masih sangat sedikit minatnya. Jadi alhasil ini saya berbicara untuk lingkungan kami, daerah kami, kambing yang paling cocok untuk dipelihara di sini itu adalah jenis Jawa Randu dan Rambunan. Karena itu nanti kalau sewaktu-waktu teman-teman semua mau menjual, tinggal panggil belantik, datang ke kandang, cek. Jika harga cocok langsung bisa keluar kandang, teman-teman sudah akan mendapatkan uang dari hasil penjualan. Atau kalau teman-teman mau juga bisa
menjadi peternak kambing sekaligus pedagang kambing, minimal jadi pedagang untuk hasil ternaknya sendiri ya teman-teman ya. Karena jelas kalau teman-teman merangkap itu akan lebih untung. Karena ketika teman-teman jual di Blantik sama teman-teman dibawa ke pasar sendiri, tentu selisih per ekor minimal 100.000 itu bisa dibilang pasti, atau seminim-minimnya 50.000 lah per ekor. Nah ini kalau teman-teman sekali jual sampai 20 ekor, tentunya kalau selisih 100 sudah dapat keuntungan 2 juta. Tapi kalau memang teman-teman nggak mau ribet, cukup panggil Blantik datang ke kandang juga bisa. Untuk kambing Jawa Randu dan Rambunan, ini kalau teman-teman memang mau memulainya dengan jumlah yang sedikit juga bisa, tapi tentunya ini lebih cocok untuk sistem breeding. Karena breeding itu kan nanti tujuannya untuk dikembangbiakan atau beranak pinak. Jadi teman-teman bisa memulainya dengan 1 pasang, yaitu 1 pacak dan 1 ekor indukan teman-teman. Jadi kalaupun pacak harga 2.500.000, indukannya itu harga 1.800.000, maka modal teman-teman untuk beli kambing cukup 4.300.000. Nah kandang itu sendiri kalau hanya membuat untuk 2 sekatan itu kurang lebih dana 2 juta sudah jadi kandang yang sederhana. Jadi secara perlahan kita mulai dulu, nanti ketika sudah ada hasil dari anakannya, teman-teman yang pertama bisa dijadikan kandang dulu untuk memperluas, untuk kemudian supaya mempunyai kandang dengan daya tampung yang cukup banyak. Karena seperti yang kita ketahui, dalam ternak kambing ini, dalam pembuatan kandang itu modalnya cukup banyak. Dan itu kalau bikin kandang kan nggak bisa dicicil teman-teman ya. Istilah kata harus sekali jadi. Misalkan teman-teman mau bikin kandang kambing dengan kapasitas 10 ekor, tentunya teman-teman harus mempersiapkan budget sampai puluhan juta. Tapi kalau teman-teman mau mulai dengan modal yang tidak terlalu banyak sekaligus ngisi kambingnya, ya itu tadi, mulailah 2 ekor untuk kemudian bikin kandangnya sederhana saja untuk 2 sekatan. Namun untuk peternak yang seperti ini harus sabar dan telaten, karena dengan jumlah sedikit mungkin lama waktunya akan benar-benar mendapatkan hasil. Tapi walaupun lama, memang mengawalinya tidak butuh dana terlalu besar. Adapun rata-rata peternak di wilayah kami ini memang bukan pekerjaan utamanya sebagai peternak. Jadi karena daerah kami ini perladangan, kebanyakan ya fokusnya itu ya di tani, pertanian, kerja pertanian, bisa gabut singkong, bisa petik jagung dan lain sebagainya. Jadi ternak kambing ini hanya untuk sampen saja teman-teman. Namun walaupun sebagai sampen modalnya memang lumayan. Nah untuk teman-teman, bagi para pemula yang
benar-benar belum tahu tentang cara ternak kambing, sebaiknya jangan terlalu memikirkan manisnya hasil ternak kambing dulu. Kenapa? Karena di peternakan kambing itu punya siapapun pasti akan ada kendala, walaupun di setiap peternakan itu kendalanya akan berbeda-beda, teman-teman. Contoh, kematian itu tidak akan terelakkan karena namanya memelihara nyawa, itu pasti akan ada yang mati, bisa dari kembung karena pakan atau cuaca buruk, atau memang kambingnya tidak sehat, ada penyakit dalam yang bisa menyebabkan kematian. Rata-rata kematian di sini yang sering terjadi itu justru kambing kecil-kecil itu biasanya dia kejang-kejang dan mati. Nah, ini ada baiknya sebelum segala sesuatunya dimulai, teman-teman juga belajar dari tetangga-tetangga yang lebih dulu ternak kambing. Jadi bisa bertanya apa kendalanya dan seperti apa cara penanggulangannya. Atau teman-teman bisa mulai dulu baru main ke kandang-kandang untuk mempelajarinya. Nah, nanti kalau udah yakin, udah mantap berjalan itu, teman-teman juga bisa menyuntikkan modal, mungkin dari panenan itu bisa untuk tambah isi kandang, atau untuk bikin kandang dulu baru dipanen tahun berikutnya bisa dibelikan kambing atau hasil panennya untuk ngisi kambing, teman-teman. Tapi juga ada cara yang tidak perlu mengeluarkan modal untuk beli kambing, yaitu sistem gadoh ataupun sistem bagi hasil. Jadi seperti itu, teman-teman ya. Ternak kambing itu kalau mau memulai dengan budget yang minim, lebih cocok di sistem breeding. Karena kalau fattening atau penggemukan itu kita ini kalau mulainya dengan jumlah kambingnya sedikit, untungnya nanti terlalu sedikit, plus sekali dijual habis, harus beli lagi bahan box untuk ngisi kandang. Beda dengan breeding, ketika kita jual peranakannya masih ada indukannya, ataupun ketika indukannya sudah tidak produktif bisa dijual dan diregenerasi dari peranakannya yang kita seleksi dirasa itu bagus untuk dijadikan indukan. Cukup sampai di sini, teman-teman, pembahasan kita kali ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Buat teman-teman, semoga apa yang saya sajikan ada manfaatnya. Jangan lupa di jempol, di komen, dan di subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, gue apa itu mbak, manja-manja gue sing ireng. Melayu ya, Melayu, Dang, Melayu. Nah, ini kalau mek. Nah, ngono arep kalau kamera apik wis. Apik. Ganti rono.
dari rasa iman tuh 4 bulan ke atas baru dari rasa iman. Iki Mas Dian 3.000 aku numpangi 100 wis 3 siji. Yo kan menu lah harus duwe Mbak 3 siji piye? Wis kena mbok nggo tuku cincin 3 gram lho Mbak. Lah. Aku